kita akan kaji ya, karena kaitannya dengan kalau maulidnya sih sudah lama ya, maulid Nabi. Maulid Nabi itu sudah lama. Kapan maulid Nabi? Kapan maulid Nabi? 1400 tahun yang lalu. Berarti udah lama banget. Baik, sekarang kita akan kaji yaitu tanda-tanda bukti iman dan cinta kepada Nabi. Tapi alasannya kenapa kok kita harus mencintai Nabi? Yang pertama, alasannya kita mencintai Nabi wajib, ya. Wajib kita mencintai Nabi. Apa alasannya? Satu, karena Nabi rahmatan lil alamin. Surat yang ke-21 ayat yang ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 21 ayat 107 dan 105. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ada yang sudah dapat? Surat 21 Al-Anbiya ayat 105 atau 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. 105 107. Mana? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Silakan monggo. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Rahmatan lil alamin itu apa? Rahmatan lil alamin itu apa? Apa? Ya Allah. Rahmatan lil alamin itu yang pertama adalah Nabi diutus dengan membawa al-haq, kebenaran. Maka kalau kita belum bisa menjadi rahmatan lil alamin seluruh alam semesta, paling tidak kita itu di tengah-tengah masyarakat kita, di lingkungan rumah kita lah, dalam keluarga kita selalu berusaha menegakkan yang hak, membela yang hak, mengikuti yang hak. Ini kunci awal. Mau masuk surga kalau nggak di atas kebenaran ya tidak mungkin toh. Jadi satu yang dikaitkan dengan rahmatan lil alamin adalah yaitu Nabi diutus karena membawa al-haq, membawa kebenaran. Kalau hanya diutus saja tidak membawa kebenaran, itu apa? Yang kedua, ya, membawa kebaikan. Al-biru. Ya. Jadi Nabi datang itu betul-betul banyak sekali perubahan-perubahan yang buruk menjadi baik. Kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan perilaku, kaitannya dengan kehidupan, muamalah, ya perdagangan, rumah tangga. Contohnya dulu sebelum Nabi datang, seorang laki-laki dia bisa menikah dengan 3-5 kakak beradik kandung sekaligus. Ya itulah perilaku jahiliyah. Bapak tiri bisa menikahi anak tirinya, ibu tiri bisa nikah dengan anak tirinya, ya. Tapi setelah datangnya Islam itu dihapus. Kemudian membawa al-ilmu wal hikmah. Jadi Nabi itu diutus membawa satu kebenaran, dua membawa kebaikan, yang ketiga membawa ilmu dan hikmah, ya. Ilmu dan hikmah. Dan yang keempat, ini yaitu Rasul itu datang dengan membawa manfaat, ya. Berarti kita itu dalam hidup ini berusaha seperti tadi. Kalaupun kita tidak bisa menyeluruh untuk alam semesta, paling tidak untuk diri kita dan keluarga kita. Makanya apa? Minimalnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Menyelamatkan diri dan keluarga itu tentunya dengan kebenaran, dengan mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya kenapa kita wajib mencintai Rasul. Yang kedua, apa alasannya kita mencintai Nabi atau mencintai Rasul? Yang kedua alasannya adalah karena Nabi adalah khataman nabiyyin wal mursalin. Ya, surat Al-Ahzab yaitu penutup para nabi dan rasul. Maka Syiah sesat, ya, Syiah sesat, Ahmadiyah sesat, semuanya sesat kalau meyakini adanya nabi setelah Rasulullah, ya. Kalau Syiah itu sesatnya
Satu sisi mengakui Nabi, tapi menjelek-jelekkan istrinya Nabi. Dia menganggap, orang-orang Syiah itu menganggap Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah itu adalah pelacur. Coba, kan kurang ajar banget. Berarti kalau gitu kan Nabi menikah dengan pelacur. Nah, makanya kita katakan sesat. Hanya orang-orang bodoh saja yang mengikuti Syiah itu. Walaupun katanya dokter yang banyak ya. Dulu pentolannya Jalaluddin Rahmat itu ya. Dan saya punya satu cerita, di Bandung itu kita punya akhwat yang dokter perempuan ya, akhwat dokter spesialis dalam. Itu ada ibu-ibu wanita akhwat, ada 2-3 orang datang periksa berhijab. Ya, dia dalam keadaan hijab, rapat lah gitu. Terus periksa, maka dokter yang kita ini ya, saudara kita ini, akhwat kita ini bertanya, "Mohon maaf, Anda ini kerjanya apa ya?" Boleh saya tanya, apakah Anda ini seorang pelacur? Langsung begitu. Karena apa? Di Bandung waktu itu kan pelacur-pelacur banyak yang pakai kerudung gitu kan. Gitu loh. Enggak. Nah, kalau gitu, terus ditanya, kamu kalian ngajinya di mana? Dia sebutkan di Jalaluddin Rahmat. Itu Syiah. Itu jadi ditanya, akhirnya si wanita ini, ada 3 wanita ini, akhwat ini. Jadi selama 1 tahun itu dia sudah bermut'ah 4-5 kali. Mut'ah kawin kontrak itu. Ya. Maka kita memahami rusaknya banyaknya mahasiswa-mahasiswi yang ikut aliran Syiah dikarenakan apa? Mut'ah itu. Kalau ada mut'ah nggak ada pelacuran. Kan mut'ah itu kan kontrak. 1 jam, 5 jam, sehari 2 hari, itu aja kan. Nah, itu jelas sesat. Kalau itu diterapkan betul-betul benar, wah rusaklah agama ini. Baik, yang ketiga, apa alasannya kita mencintai Nabi? Ya, kita iman dan mencintai Nabi. Yang ketiga alasannya adalah karena Nabi apa? Uswatun hasanah. Ya. Yang pertama rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin tadi penjelasannya mencakup tadi itu membawa kebenaran, membawa kebaikan, membawa ilmu dan manfaat, membawa ilmu dan hikmah, kemudian membawa manfaat. Ya, artinya kalau kita hidup di tengah masyarakat kita, hidup di tengah lingkungan kita, ya seperti itulah yang kita contoh. Walaupun tidak semaksimal sebaik Nabi ya, karena Nabi sudah jelas memang itu ya luar biasa. Kemudian tadi khataman nabiyyin, penutupan nabi dan rasul. Surat Al-Ahzab ya. Ayat berapa itu, Pak? Surat 33 ayat 40. Ayat 40 itu khataman nabiyyin. Kemudian yang ketiga adalah Nabi adalah sebagai uswatun hasanah. Ya. Uswatun hasanah artinya suri tauladan yang terbaik. Baik, sekarang uswatun hasanah boleh dibacakan surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Surat 33 ayat 21. Banyak sekali, mohon maaf ya, kadang-kadang orang-orang hanya memperingati Maulid Nabi tapi nggak tahu tentang uswatun hasanahnya. Nah, ini kita akan kaji uswatun hasanah dalam hal apa. Fadhal, monggo. Sungguh laqad kana telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ya, sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada diri Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat. Ciri khas umatnya Rasul apa? Wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Ibu bapak ikhwan akhwat dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Halo? Mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikitnya. Ya. Kalau yang 100 yang habis sholat tuh nggak usah dihitung, itu di luar, itu sudah ada otomatis itu di luar itu maksudnya ya. Ibu pegang HP, lihat WhatsApp, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali sehari? Banyak kali. Ya. Baca Quran sekali itu dia alhamdulillah itu. Astagfirullah. Ya, uswah hasanah 1. Rasul dikatakan suri tauladan yang terbaik apa? Yang pertama, ini untuk kaum laki-laki.
Rasul adalah suami yang terbaik. Rasul tuh kalau marah, ya pernah lo marah sama Ibunda Aisyah, tapi marahnya tidak dengan membentak, tidak dengan suara keras, tapi marahnya dengan lembut sambil memegang hidungnya. Ya, ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cemburu, kok tidur, dikiranya oleh Rasul sudah tidur, ternyata Ibunda Aisyah itu belum tidur. Perlahan-lahan Rasul keluar rumah, ya ini Ibunda Aisyah, mau ke istri yang mana ini, mau ke istri yang mana ini, mau ke istri yang mana ini. Nggak taunya begitu diikutin ternyata Rasul ke kuburan, yaitu ke kuburan Baqi. Walah, atau ke kuburan tidak tak ikutin gitu. Pulang cepat-cepat sampai rumah masih ngos-ngosan. Rasul tahu, ya. Kemudian Rasul mengatakan, maksudnya kamu cemburu ya. Dengan mengatakan kamu cemburu ya, itu sambil memegang hidungnya. Kamu cemburu ya. Istighfar ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya saat ini setan sedang merusak hati, pikiran, dan perasaan. Kira-kira kalau suami zaman sekarang gimana, Bu? Halo? Ibu kalau suami marah takut nggak, Bu? Suami Ibu kalau marah takut nggak? Galakkan istrinya. Malas banget. Pak Mason yang kenceng aja ngomong ya nggak apa-apa tadi. Malah galakan dia. Saya ingin sebetulnya yang denger yang ngomong tuh ibu-ibu, Pak, gitu loh. Ya. Gitu ya, rata-rata gitu ya. Tapi ternyata kaum wanita tuh segalak-galaknya. Kalau suaminya nggak pergi berapa hari dipikirin betul itu. Aduh kemana ini, boleh balik apa enggak gitu. Padahal waktu di rumah, udah pergi sana, pergi sana. Makanya di rumah diomelin, pergi dicariin. Wanita memang begitu ya. Astagfirullahaladzim. Tapi di sini nggak hamba oleh solih dan solihah, insyaallah. Amin. Jadi uswatun hasanah, Rasulullah adalah suami yang terbaik. Kenapa Rasul mengatakan khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baiknya kalian kaum laki-laki, kaum suami adalah yang paling baik terhadap keluarga, anak dan istrinya, dan aku adalah contoh yang terbaik. Ya. Baik, kemudian Rasul yang terbaik dalam hal apa? Nah, uswah hasanah dalam hal ibadah. Tidak ada ibadah yang melebihi daripada hebatnya ibadahnya Rasul. Salat malam tahajud aja kakinya sampai bengkak-bengkak gitu kan? Coba kalau di kita ini apa? Ya, enggak, surganya belum tentu tapi ibadahnya enggak maksimal, coba ya. Kalau masalah dunia itu sudah Allah tentukan, rezekinya sudah ditentukan. Ini masalah akhirat yang namanya surga itu yang belum tentukan, itulah yang harus kita maksimalkan, ya. Kemudian Rasul uswah hasanah sebagai apa? Sebagai panglima perang, ya. Rasul uswah hasanah sebagai pemimpin, sebagai rasul, sebagai kepala negara. Coba, kepala negara loh Rasul itu, tapi masih pagi hari terkadang masih ya jalan-jalan sama istrinya lomba lari, coba. Ya. Kemudian ya sabarnya Masya Allah, nggak mau nyakitin hati istrinya. Suatu hari Rasul pulang, Ibunda Aisyah itu membuatkan minum, ternyata lupa, bukan kasih garam, bukan kasih gula tapi kasih garam. Dan Rasul itu punya kebiasaan kalau minum itu biasanya mesti disisakan, karena Ibunda Aisyah ya ingin menghabiskan sisa dari minumnya Rasulullah. Dan itu Ibunda Aisyah tanya, ya Rasulullah, tadi bibirmu kau letakkan di mana? Ya, tadi kau letakkan di sebelah mana bibirmu itu? Ya. Ibu betul mau ngikutin, yakin? Praktekin aja ya. Ibu bilangnya gini, Pak, aku mau minum, Pak, bekas bibirmu di mana? Tapi jangan lupa uang belanjanya ditambah gitu, Bu. Ya, jadi Rasul karena itu asin, dihabisin. Hanya ada beberapa tetes lah gitu. Ibunda Aisyah kan kaget. Nggak biasanya Rasul begitu, biasanya disisain kok. Ya. Karena pernah ada beberapa tetes, karena itu Ibunda Aisyah penasaran. Ternyata asin ya Rasul ya. Gimana jawabnya Rasul?
Asin ya? Iya. Banget dia tuh. Halo? Gimana Pak? Kalau Pak Restu gimana kalau katanya? Asin ya Pak ya? Iya dong. Saya nanya. Dia minum sendiri kan. Coba. Wah, coba sendiri nih gitu. Oh gitu. Itu sudah tahu warna itu. Eh. Pengalaman pribadi ya. Oh Pengalaman enggak, pribadi dia. karena Rasul enggak begitu. Itu kan saya cerita Rasul. Oh. Jadi kalau Rasul ketika ditanya, Rasul asin ya, maaf ya, enggak perlu, udah enggak usah dibahas coba. Coba, udah enggak usah dibahas coba. Asik kan? Karena nggak mau berlarut-larut. Iya, di sini kayaknya deket banget dengan laut gitu. Coba. Coba bahasanya kan indah sekali. Asin ya Rasul. Udah nggak usah dibahas, selesai kan coba. Iya. Kalau istrinya yang marah berarti memang error kan dia. Wong sudah jelas, udah nggak usah dibahas kan selesai. Tapi kadang-kadang sudah ucapan gitu aja nggak puas kan? Bilang aja kalau asin. Oh. Ini sudah jelas baik banget. Udah nggak usah dibahas kan selesai. Dan itu hanya Rasul loh. Walaupun ini suami ini udah ngerti sekarang prakteknya juga nggak akan bisa kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Malah ada yang bilang, kayaknya aku kemarin beli garamnya kurang banyak ya malah gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi Rasul dalam hal ibadah, dalam iman, dalam tauhid, dalam akhlak, dalam perilaku, dalam sikap, dalam muamalah. Maka mencontoh Rasul apa kata seorang ulama besar yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Beliau menjelaskan, katakanlah Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Apa? Mengikuti Rasul itu apa? Dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam ibadah, dalam berumah tangga, dalam berdakwah, berjihad, ya, nah, dalam bermuamalah. Jadi dalam berbisnis itu ngikutin Rasul. Nah, berumah tangga, orang yang mengikuti tuntunan Rasul maka hidupnya akan bahagia, insya Allah. Karena jaminan dari Allah jelas, yaitu apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai, kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan. Baik, ini mumpung ingat saya khawatirnya kelupa. Jadi untuk bulan depan PR-nya yaitu hafalkan surat Al-Baqarah 207. Gak boleh lupa lagi, awas. Kemarin udah lupa dimaafin. Nah. Al-Baqarah 207 ya. Jangan hanya ditulis, betul-betul dihafalin ya. Syaratnya satu, hafal nggak hafal yang penting datang ya. Ngeri juga saya nih nanti kalau Datang nggak apa nggak datang. ya. Itu ayat kalau sudah hafal gampang itu. Ya. Iya. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad ya. Itu kalau sudah hafal gampang sekali ayat itu. Ya. Jadi sebagai uswah hasanah, keteladanan yang sempurna. Yang ketiga Tadi kan ketiga. Lah iya tadi itu yang ketiga maksudnya. Sekarang keempat. Sekarang yang keempat ya, bukti. Rasul sebagai apa? Sebagai bukti. Rasul adalah ini khotaman nabiin sudah, penutupan nabi dan Rasulullah, uswah hasanah udah, rahmatan lil alamin udah. Nah ini nabi adalah sebagai ahli syafaah. Pemberi syafaat. Ya, jadi nanti Bu, ya kita nanti bersyukur ya umatnya Rasulullah tuh hidup yang terakhir tapi nanti di akhirat yang pertama kali masuk surganya. Amin. Ya. Kenapa? Karena surga itu nggak akan dibuka sebelum Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya pada saat itu digambarkan dalam hadis itu pergi kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya para nabi dan rasul. Mintakanlah syafaat kepada Allah. Nabi Adam menangis. Aku tidak pantas dan aku tidak ada hak memberikan syafaat. Kalian tahu
Aku hanya diingatkan tidak boleh mendekati atau memakan buah kuldi saja aku langgar itu. Pergilah kepada Nuh. Ya, maka umat berbondong-bondong pergi kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, berikanlah syafaat, mintalah kepada Allah syafaat agar dan berikan syafaat untuk kami. Nabi Nuh nangis. Kenapa? Kalian tahu? Ya, aku nggak pantas memberikan syafaat. Kalian tahu, anak dan istriku sendiri tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau ibadah. Tidak pantas aku, ya. Pergi kepada Nabi Lut. Nabi Lut juga begitu. Ya. Kalian tahu, Nabi Lut nangis. Kenapa? Karena istrinya nggak mau beriman, karena istrinya kafir. Toh? Kalau Nabi Nuh anak dan istrinya. Kalau Nabi Lut istrinya. Ya. Kalau Nabi Lut kan istrinya. Kalau Nabi Nuh istri dan anak. Siapa istrinya Nabi Lut? Siapa istri Nabi Lut? Bulut. Iya. Ya, istrinya Nabi Lut? Iya. Bulut. Iya betul. Istrinya Nabi Nuh? Bunuh. Mati dong. Astagfirullah. Daripada nyari-nyari gak ketemu. Ya. Itu yang praktis itu. Ya, istrinya Nabi Lut, Bulut. Astagfirullah. Kutip atas, jangan langsung bunuh. Jangan bunuh. Ya. Jadi ahli syafa'ah. Dan akhirnya semua kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan enggak ada hak. Yang berat adalah Muhammad Rasulullah. Jadi kita ini walaupun hidupnya umat yang terakhir, tapi nanti yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Ya, karena apa? Setelah Rasulullah memberikan syafaat atas izin Allah, umatnya Rasulullah masuk, baru umat yang lainnya. Jadi kita ini paling sebentar hidupnya di dunia, tetapi paling ya cepat hisabnya. Kalau dibanding dengan umat terdahulu. Coba kalau kita lihat Fir'aun, ternyata ada rahasia yang menarik ya. Fir'aun itu kok umurnya sampai 400 tahun lebih. Ya, ternyata selama sekian ratus tahun tuh Fir'aun tuh tidak pernah sakit. Iya. Selama hidupnya. Ya. Jadi Fir'aun tuh tidak pernah sakit. Apa rahasianya kok setan Fir'aun tuh nggak dimatikan? Ternyata Fir'aun tuh baik. Fir'aun itu sama rakyatnya itu bukan kejam. Fir'aun tuh sering ngasih makan, ngasih upaya yang seperti itu. Jadi sampai para ahli tafsir itu menjelaskan kebaikan Fir'aun itu terhadap rakyatnya luar biasa. Hanya buruknya dalam hal pengakuan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian ketika tukang sihirnya mengatakan kamu akan digulingkan dengan seorang laki-laki. Sejak itulah makanya di Mesir kalau ada anak laki-laki yang lahir dibunuh. Tapi terhadap rakyatnya itu yang namanya makanan, yang namanya kesejahteraan istilahnya ekonomi, itu memang diperhatikan oleh Fir'aun. Jadi sisi lain Fir'aun diberi umur yang panjang itu karena kebaikannya itu. Allahu a'lam bishawab ya. Nah kalau kita memandangnya kan hanya satu sisi saja, Fir'aun itu jahat semuanya seolah-olah begitu. Baik. Kemudian satu lagi Rasulullah ya, yang kelima apa alasannya kenapa kita bukan satu lagi ya, ahli syafa'ah. Sekarang yang kelima. Kenapa? Apa alasannya kita kok mencintai Nabi? Yang kelima apa? Karena itu perintah Allah. Tadi Ali Imran 31. Setelah itu yang pertama ya. Sebagai bukti Ya. mencintai Allah. Ya, jadi itu karena perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi yang kelima adalah karena perintah Allah. Kemudian yang keenam karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang ketujuh. Keputus nggak Bu yang ketujuh ini? Saya ulangi ya. Bukti cinta kepada Rasul, bukti iman cinta pada Rasul. Satu, ya, karena rahmatan lil alamin. Dua, karena khotaman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Yang ketiga, uswatun hasanah. Yang keempat, ahli syafa'ah. Yang kelima, karena
perintah Allah. Ini mestinya yang pertama ya, karena perintah Allah. Yang keenam karena Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Nah, yang ketujuh memiliki akhlak yang paling ya, baik. karena wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Nabi adalah yaitu memiliki akhlak yang tertinggi, akhlak yang paling mulia. Jadi itulah 7 alasan kenapa kita mencintai Nabi. Makanya kalau kita ingin bersama dengan Nabi, ya buktikan perilaku kita, rumah tangga kita, berbisnis kita, kehidupan kita mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini dulu poinnya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan bebas.